adalah Ibu Sri Katrina, yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati. Perkenalkanlah saya pada kesempatan hari ini membawakan acara diseminasi budaya positif yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Rizka. Untuk itu, perkenalkan saya memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan acara diseminasi budaya positif tanpa ada suatu halangan apapun. Adapun acara yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini adalah satu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang kedua adalah penyampaian diseminasi oleh Ibu Rizka, dilanjutkan dengan acara tanya jawab dan penutup. Demikian beberapa acara yang akan kita lalui pada kesempatan hari ini. Mengingat waktunya sudah siang, marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah SD Tatapan Negeri 1 pada beliau Ibu Sri Katrina waktu Bapak saya aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak serta Ibu Guru beserta staf SD 381, yang saya hormati dan saya banggakan TGB kita Ibu Rizka Mustian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada siang hari ini kita bisa diketemukan kembali dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif SD Negeri Tatapan 1. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku wakil dari SD Negeri Tatapan 1 mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak serta Ibu pada acara diseminasi budaya positif dari TGB kita angkatan 11, yaitu Ibu Rizka Mustian. Pada kesempatan ini nanti Ibu Rizka akan memberikan paparannya bagaimana budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita, ataupun nanti rencana kedepannya bagaimana budaya positif, dengan harapan bahwa adanya kegiatan seperti ini, mari kita nanti akan saling berdiskusi, saling berbagi, kemudian saling memberikan wawasan, sehingga akan menambah pengetahuan serta wawasan kita terutama tentang budaya positif. Tentunya kegiatan ini kedepannya adalah untuk meningkatkan peserta didik kita, sehingga harapan saya agar kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar. Oleh sebab itu, saya mohon partisipasi dan dukungan serta kerjasama dari Bapak serta Ibu dalam kegiatan diskusi pada siang hari ini dengan topik budaya positif. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Bu Rizka, nanti akan membagikan pengalamannya, berbagi praktik baik, nanti bisa ditanggapi dengan teman-teman yang lain, dengan hasil akhir untuk meningkatkan peserta didik kita, hasil peserta didik kita supaya lebih meningkat dari tahun yang lalu. Demikian kiranya dari saya. Selamat melaksanakan kegiatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Bu Sri Katrina yang sudah memberikan sambutan kepada kita semuanya.
tanggal 11. Selanjutnya Bunda juga menyampaikan ajakan mengikuti kegiatan ini bersama, yaitu dengan mengikuti nanti caranya diskusi dan berbagai tanya jawab yang akan disampaikan oleh Bunda Rizka. Dan selanjutnya kegiatan ini dimaksudkan agar kita dapat meningkatkan anak didik kita menjadi anak didik yang lebih bagus dan menambah wawasan kita semuanya. Demikian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Dan selanjutnya acara yang kedua yaitu acara penyampaian atau pemaparan definisi budaya positif kepada beliau Bunda Rizka Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman guru SD Negeri Jakarta 1 yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Bapak Ibu telah berkenan untuk menghadiri diseminasi yang akan saya paparkan nanti. Dan ini adalah tugas atau tagihan dari pendidikan calon guru penggerak yang mungkin dulu juga pernah dibawakan oleh Bu Ani dan Bu Hani ya. Tapi kemarin saya konsultasi dengan Bu Lina untuk mengadakan acara ini yang kemudian akan dikemas dalam bentuk komunitas belajar kita sehingga nanti dapat disertifikatkan seperti itu, yang tentunya akan berguna nanti terhadap RHK yang telah kita susun. Jadi nanti untuk 2 acara hari ini nanti akan dibuatkan sertifikatnya seperti itu. Oke. Ini adalah profil singkat dari saya, yaitu Rizkawati Pustian. Saya merupakan guru kelas 2 di SD Negeri Jakarta 1. Untuk saat ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 di Kota Magelang. Nah, apa yang akan saya bawakan di sini adalah mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Mungkin ada yang ingin membacakan, yang kelihatan Bu Lutfi. Tujuan pendidikan nasional, standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjuang kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ya, terima kasih Bu Lutfi. Jadi yang perlu digarisbawahi tentang tujuan pendidikan nasional di sini adalah dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ini juga sejalan dengan visi dari SD Negeri Jakarta 1, yaitu visi Jakarta 1 mewujudkan peserta didik yang unggul yang berprestasi akademik dilandasi keimanan dan ketakwaan. Nah, jika kita pahami, ini sudah sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu menerapkan disiplin positif agar terbentuk murid yang berkarakter dan berdisiplin. Oke, next. Ini juga kebetulan materi yang saya bawakan hari ini itu sejalan dengan nanti lanjut sesi 2, yaitu nanti yang bersama dengan Bu Rita. Ya. Nah, Pak, ada 3 pertanyaan yang muncul di sini. Apa itu budaya positif? Mengapa harus budaya positif? Dan bagaimana membentuk budaya positif? Oke, saya ingin tanya yang pertama, apa itu budaya positif menurut pengertian Bapak Ibu? Monggo, Bu Hani atau Bu Ani yang sudah mempelajari, senior saya yang sudah mempelajari terlebih dahulu. Menurut saya budaya positif itu
dilihat dari katanya positif, berarti yang positif yang baik. Jadi budaya-budaya atau pembiasaan-pembiasaan yang baik. Itu Mbak singkatnya. Pembiasaan budaya-budaya yang baik. Seperti itu ya Bu Hania. Lalu kenapa kok harus budaya positif yang muncul? Menurut Bu Ani seperti apa? Mungkin ini anak akan menjadi anak yang berkarakter, mempunyai jiwa disiplin, ya, yang berbudaya, begitu, mempunyai karakter. Jadi mencetak atau menciptakan peserta didik itu yang memiliki budaya positif seperti itu ya, yang berkarakter seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana membentuk budaya positif? Ini ada yang membantu menjawab? Kira-kira bagaimana membentuk budaya positif? Oke, kita nanti akan bahas di next slide. Nah, apa itu budaya positif? Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Hani, budaya positif yaitu nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dari semua yang disampaikan di sini adalah kalimat-kalimat yang positif seperti tadi. Jawaban Bu Hani adalah dari katanya saja sudah kelihatan seperti itu Bu Hani. Budaya positif ya berarti kita membudayakan hal-hal yang positif. Oke, next. Mengapa harus budaya positif? Untuk menumbuhkan karakter anak yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, sehingga tercipta lingkungan yang positif, aman, dan nyaman dalam proses perkembangan prestasi siswa. Ada yang bisa memberikan gambaran maksud dari kata-kata di sini itu apa Pak? Kira-kira? Nih, menumbuhkan karakter dalam proses perkembangan prestasi siswa. Terima kasih atas waktunya. Pengertian dari menumbuhkan karakter itu menurut pandang saya itu dari anak yang belum tahu nanti diberitahu, dan apabila sudah tahu nanti dibiasakan sehingga apa yang menjadi nilai-nilai kebajikan itu dapat tercipta. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Kok, jawabannya luar biasa. Jadi bagaimana pembiasaan gitu ya Pak, pembiasaan harus dilakukan kepada anak agar tercipta karakter. Nah, di sini menumbuhkan karakter dalam proses prestasi siswa. Jadi dalam mewujudkan prestasi siswa itu tidak hanya diberi pengetahuan akademis saja, tetapi juga perlu penumbuhan karakter positif dari anak. Oke, next. Nah, bagaimana membentuk budaya positif? Inilah konsep-konsep budaya positif yang kebetulan telah saya pelajari baik dalam topik di platform Merdeka Mengajar dan yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Jadi ada 6 konsep budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Korge, nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nanti akan kita bahas apa itu restitusi. Kemudian ada yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi mencakup 5 posisi kontrol sebagai guru. Dan yang keenam, restitusi atau pengimplementasian menggunakan segitiga restitusi. Next. Nah, ini makna disiplin. Selama ini yang kita tahu, anak yang disiplin itu adalah anak yang harus taat pada tata tertib dan peraturan sekolah. Apabila anak melanggar disiplin, maka sanksinya harus diberi hukuman. Itu yang sudah berjalan sampai sejauh ini. Padahal makna disiplin itu
berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara atau yang telah saya pelajari, menumbuhkan disiplin anak itu tidak selalu dengan hukuman. Tapi apa yang terjadi jika anak melanggar kedisiplinan? Guru harus menerapkan disiplin positif. Okay, next. Makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Bukunya bisa minta tolong dibacakan, perlihatkan. Maka disiplin adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, terima kasih Bu Tia. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, jika ingin merdeka dalam situasi apapun, kita harus menerapkan disiplin yang kuat. Jikalau tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi yang bisa saya tarik kesimpulan dari sini adalah sebelum kita menuntut peserta didik itu untuk disiplin, maka kita sebagai seorang guru lah yang harus memulai kedisiplinan itu. Jangan meminta murid untuk disiplin, tapi kita sebagai pendidiknya itu malah kurang disiplin seperti itu. Oke, next. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Setuju. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal ini adalah motivasi yang timbul dari diri si anak itu sendiri. Padahal yang terjadi di lapangan selama ini, sekolah sudah mengeluarkan tata tertib atau kelas sudah mengeluarkan aturan-aturan. Kira-kira kalau siswa hanya menuruti aturan yang dibuat oleh guru atau sekolah, kira-kira anak melakukannya sudah dengan motivasi internal atau eksternal, Bapak Ibu? Eksternal. Kenapa demikian? Kenapa kok anak itu kalau misalnya kita sudah memberikan aturan setiap hari Senin anak harus memakai topi misalnya ketika upacara, kemudian kira-kira apa yang dipikiran anak kalau dia tidak membawa topi? Dihukum, takut dihukum ya. Itulah yang disebut dengan motivasi eksternal dari luar. Saya mau pakai topi karena kalau saya tidak memakai topi saya bisa dihukum. Tapi dengan disiplin diri, anak itu bisa memunculkan motivasi dari dalam dirinya sendiri, tanggung jawab sendiri-sendiri, bukan hanya karena takut akan hukuman. Oke, next. Nah, tujuan disiplin. Pokoknya minta tolong dibacakan. Tujuan disiplin sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Terima kasih Bu Boni. Inilah tujuan disiplin, yaitu diharapkan peserta didik itu memiliki nilai kebajikan universal yang dari dalam dirinya, bukan karena faktor ekstrinsik seperti tadi contohnya akan mendapat hukuman, dimarahi guru, tapi dia memiliki tanggung jawab untuk melakukan kedisiplinan gitu. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan yang sangat dekat dengan kita itu semuanya telah tercantum dari profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Nah,
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Ini sangat dekat dengan kita yang sudah kita ubur-ubur terus. Itu diharapkan keenam nilai ini muncul dari dalam diri peserta didik. Namun nilai-nilai kebajikan universal itu sangat banyak, tidak hanya keenam yang telah disebutkan tadi. Ini contoh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Mungkin kalau murid kita belum sampai ya mengendarai sepeda motor. Kira-kira apa contoh pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh murid kita? Contohnya seperti apa? Bertengkar, ya. Kemudian apalagi kira-kira yang sering sangat dekat dengan kita? Menyebutkan nama ayah atau mengolok-olok temannya, ya. Kemudian datang terlambat. Apakah ada murid kita yang datang terlambat? Ya. Kemudian ketertiban, kedisiplinan berpakaian, itu juga contoh pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Nah, ini apakah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman itu yang seperti apa? Tujuannya untuk apa tahu Pak Ibu? Tujuan kok kita memberikan hukuman kepada anak itu untuk apa? Sebenarnya niatnya baik ya, untuk mendisiplinkan. Sama-sama ini dari ketiga ini tujuannya untuk mendisiplinkan anak, tetapi dampaknya yang akan berbeda-beda. Inilah yang akan kita bahas setelah ini. Ya. Nah, ini hukuman. Haris, perlihatkan dari situ, Haris. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah. Guru yang memberikan dan murid hanya menerima tanpa kesepakatan, dapat berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, sehingga berdampak pendidikan. Terima kasih Pak Haris. Ini telah saya highlight ya, telah saya perbesar. Jadi hukuman itu berdampak, anak itu menjadi pendendam. Mungkin dendamnya tidak sehari dua hari, tetapi bisa bertahun-tahun terhadap seseorang yang memberikan hukuman. Ini juga berlaku mungkin di rumah, treatment orang tua kepada anak. Sedikit-sedikit memberikan hukuman. Nah, ini berdampak anak itu menjadi pendendam. Oke, next. Konsekuensi. Bisa minta tolong bacakan Bu Lutfi? Konsekuensi. Sifat konsekuensi itu sudah terencana, dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Terima kasih Bu Lutfi. Nah, ini adalah dampaknya jika kita memberikan konsekuensi. Kalau hukuman tadi contohnya ketika anak tidak mengerjakan PR, kemudian sebagai guru kita menghukumnya dengan cara misalnya hormat ke bendera selama 30 menit atau lari mengelilingi lapangan. Itu nyambung tidak antara kesalahan yang dibuat siswa dengan hukumannya? Kira-kira ada hubungannya tidak? Anak kok tidak mengerjakan PR, hukumannya hormat ke bendera. Apakah menjawab kesalahannya siswa? Tidak ya. Nah, kalau konsekuensi ini biasanya terjadi kesepakatan di awal. Contohnya,
besok yang tidak mengerjakan PR harus mengerjakan di luar. Jadi ada kesepakatan di awal. Kemudian nanti anak yang tidak mengerjakan PR itu diminta untuk mengerjakan di luar. Nah, dampak yang ditimbulkan dari konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi biasanya murid hanya akan mengerjakan jika terjadi tawar menawar atau konsekuensi di awal. Gitu. Jadi kalau besok gurunya tidak memberikan perjanjian di awal, ya berarti aku boleh tidak mengerjakan, seperti itu. Oke, next. Restitusi. Mungkin masih banyak yang asing dengan kata-kata restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, next dulu. Restitusi merupakan salah satu bentuk restitusi, yaitu dengan membuat keyakinan sekolah atau kelas. Mungkin kita mulai dari yang lingkup kecil dulu, keyakinan kelas. Bapak ibu wali murid, adakah yang telah menerapkan membuat keyakinan kelas? Sudah pasti ya, Bu Hani. Iya, coba ceritakan Bu Hani bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 5 ya. Kelas 5 itu keyakinan kelasnya. Jadi kita awali dengan permasalahan yang ada di kelas, kemudian kita tanya anak-anak atau kelas 5 itu inginnya kelasnya seperti apa, apakah nanti rame atau ingin diam. Nah, misalnya kalau ingin teman-teman atau kelasnya kondusif untuk belajar, berarti harus bagaimana kita sadarkan dulu anak-anak itu apa yang mereka inginkan. Nah, setelah itu kita lanjutkan kepada apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai yang mereka inginkan itu. Saya kelas yang tertentu, ya berarti apa yang harus dilakukan anak-anak. Misalnya, berarti datang tepat waktu atau tidak terlambat, seperti itu. Nah, itu baru kita kumpulkan masukan-masukan dari anak-anak itu. Setelah itu baru kita jadikan sebuah keyakinan atau yang disepakati oleh seluruh siswa dan guru gitu. Jadi mereka secara tidak langsung atau dalam alam bawah sadar mereka itu mereka menyadari kalau kembalikan kepada keyakinan kelas yang mereka sepakati bersama, mereka jadi lebih, kalau bagi saya dulu ketika mengingatkan itu mereka lebih mudah diarahkan ketika kemarin sudah membuat keyakinan seperti ini gitu. Jadi lebih mudah kita untuk mengarahkan anak karena mereka sudah menyepakati bersama keyakinan yang mereka buat sendiri gitu. Luar biasa sekali, ternyata Bu Hani dan beberapa temannya lain sudah membuat keyakinan kelas ini ya. Mungkin besok bisa kita kolaborasikan bersama-sama hingga membentuk keyakinan sekolah. Jadi bukan hanya sekarang namanya tata tertib atau aturan sekolah, tetapi keyakinan sekolah. Dengan itu tadi Bu Hani telah menyampaikan bahwa yang telah dialami Bu Hani sendiri ya, anak-anak juga lebih bertanggung jawab, kita sebagai guru juga lebih enak untuk mendisiplinkan murid karena murid telah menyepakati sendiri keyakinan yang telah dibuat. Jadi keyakinan kelas ini bisa diterapkan mulai dari kelas 1 sampai kelas
misalnya kita ketika akan menjalankan rapat atau apa, kita juga bisa membuat keyakinan pada forum yang telah kita buat. Oke, next. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan berupa pernyataan universal, tidak terlalu banyak agar mudah diingat anak, kemudian ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Warga kelas ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas, kemudian dapat diterapkan semaksimal mungkin. Next. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Saya rasa sudah banyak yang memiliki gambaran ya. Jadi Bu Lutfi juga sudah melaksanakannya keyakinan kelas. Bu Tia juga sudah ya kemarin ya. Jadi meskipun ini itu pelajaran di jalur guru penggerak, tapi semua materi yang ada di pendidikan guru penggerak itu sudah ada di PMM. Jadi tidak terbatas hanya diketahui oleh calon guru penggerak, tapi semua guru dapat mengakses atau mempelajari materi-materi atau modul-modul yang telah dipelajari oleh guru penggerak. Oke, next saja. Next. Next. Jadi nanti kalau kita tahu, kita stop saja gitu, oke? Nah, ini budaya-budaya positif yang dapat kita terapkan. Tadi ada disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan etika restitusi. Next. Kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, jika terdapat murid kita yang ternyata melanggar keyakinan kelas atau melanggar aturan lah ya kalau sekarang, setelah kita selidiki, tidak akan jauh-jauh dari ini alasan mereka melakukan pelanggaran, yaitu bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan penguasaan. Sebenarnya inilah yang dicari murid-murid kita, hanya mungkin caranya kadang salah hingga menimbulkan pelanggaran. Tidak ada yang salah dari setiap kebutuhan yang diharapkan oleh murid. Misalnya, kalau kita menemui murid kita itu bermain di dalam kelas, bermain bola di dalam kelas. Ketika kita gali terus-menerus, ternyata hal yang ingin dia lakukan itu karena dia suka bola dan selalu pengen mainan bola gitu. Tidak ada yang salah dengan itu, karena yang namanya hobi itu tidak bisa tidak bisa disekat-sekat, tidak bisa diaturan. Sekarang nggak boleh main bolanya besok hari Minggu, itu tidak bisa. Yang namanya hobi itu jiwanya akan terus pengen melakukan hal itu, berarti dia butuh kesenangan. Tidak ada yang salah dari itu, hanya kita sebagai guru harus meluruskan menggunakan disiplin positif tadi. Oke, next. Nah, ini posisi kontrol guru. Bagaimana kita menangani murid kita yang melakukan pelanggaran, baik di aturan sekolah maupun di kelas. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang selama ini sering kita lakukan itu ada di posisi mana, Bapak Ibu? Penghukum kah? Penghukum itu misalnya anak kok tidak mengerjakan PR, langsung kita beri hukuman. Tulis 10 kali, tulis jawabannya 10 kali, itu contohnya penghukum. Atau anak yang terlambat, kita suruh hormat ke bendera 30 menit, itu namanya penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, itu misalnya kita, ini juga yang sering kali kadang keceplosan saya lakukan ke murid-murid. Misalnya dia bertengkar, terus saya bilang, kira-kira ibumu sedih nggak kalau kamu
bertengkar dengan temanmu. Nah, itu saya merefleksi diri saya sering melakukan seperti itu. Secara otomatis saya masuk ke golongan pembuat rasa bersalah. Kemudian teman itu biasanya kalau anak kecil belum bisa ya kita menerapkan sebagai teman, biasanya kelas-kelas tinggi itu apa ya istilahnya bukanlah seperti teman aja, enak-enakan gitu lah. Kemudian pemantau dan manajer. Nah, manajer inilah yang diharapkan ada pada setiap guru. Artinya guru itu hanya memanajeri atau memfasilitasi. Kira-kira kamu salah apa? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Terus bagaimana kira-kira kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Oke, next. Oke, next. Nah, inilah tahapan dalam segitiga restitusi yang harus kita terapkan kepada pembuat pelanggaran. Yang pertama, menstabilkan identitas, memfasilitasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini baru saya terapkan di 2 kasus di kelas saya. Kebetulan kemarin ada siswa yang mainan petak umpet sampai ke belakang lemari, sampai itu jebol lemarinya itu ya. Ketika dicat kan dimajukan semua, kemudian ada yang malah buat main petak umpet, ada yang naik di pakai terus kemudian sampai copot. Nah, ini kemudian saya mencoba untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Apakah bisa jika diterapkan di kelas rendah atau kelas 2? Langkah yang saya lakukan kemarin adalah memanggil si anak itu. Kebetulan ada 3 anak tersangkanya atau pembuat pelanggarannya, ada 3 anak. Saya panggil tersendiri, kemudian saya penstabilan identitas. Artinya apa yang terjadi? Terus dia bilang, saya bermain Bu ketika istirahat. Nah, jawaban dia adalah saya pengen mainan karena kalau nanti istirahat kedua itu makan, tidak bisa mainan. Jadi di sela-sela makan itu, setelah makan mereka sebelum makan mereka mainan petak umpet. Oke, saya bilang oke, nggak apa-apa, bermain itu hal yang wajar. Semua anak pasti pengennya bermain. Saya bilang begitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Bagaimana merubah mindset dia salah itu menjadi sesuatu yang wajar dilakukan. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Yang saya sampaikan adalah yang saya tanyakan ke anak adalah kira-kira dengan bermain itu apa dampak yang akan terjadi. Ternyata dia bisa menjawab, nanti kalau lemarinya jatuh saya bisa kena. Itu berarti anak merespon apa yang saya tanyakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, inilah yang enaknya tadi kata Bu Hani, enaknya kalau sudah membuat keyakinan kelas itu kita lebih mudah untuk mengembalikan disiplin kepada anak. Saya tanyakan, kira-kira dari keyakinan kelas yang telah kita bikin kemarin, tindakan kamu mana yang belum sesuai? Kemudian mereka menjawab untuk apa kemarin keyakinan kelas menghargai teman bisa, karena dia bermain itu kemudian ada yang ketabrak, ada yang ini dan lain-lain. Kemudian juga bermain ketika istirahat, tidak boleh bermain di dalam kelas. Oke, next. Nah, kita sampai di terakhir, yaitu kita harus merefleksi apa yang telah saya sampaikan tadi. Kira-kira hal baru apa yang didapatkan yang sebelumnya itu Bapak Ibu belum mengetahui.
adalah yang menyampaikan hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pemaparan yang telah saya sampaikan tadi. Bu Boni, Pak Bu, Bu Susi. Bu Susi? Yang sebelumnya tidak tahu ya. Hal baru yang saya dapatkan setelah saya mengetahui ini adalah tentang kebiasaan perilaku budaya positif itu, bahwa dalam hal budaya positif kita tidak lagi hanya menggunakan cara-cara lama, tapi kita bisa menggunakan cara-cara baru, yaitu restitusi. Itu tadi bahwa anak diajak berpikir kritis, kemudian menyadari kesalahannya. Setelah menyadari kesalahannya, anak sudah bisa menjawab konsekuensinya, sehingga nanti dengan kesadaran sendiri anak itu tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Terima kasih Bu Susi. Kemudian perasaan apa yang saya alami selama pembelajaran atau saat diseminasi ini, apakah perasaan yang Bapak Ibu rasakan? Perasaan saya selama pembelajaran hari ini ya saya merasa ya mendapat ilmu baru, karena dari apa yang disampaikan Bu Rizka itu kan saya masih pikir-pikirkan istilah-istilah yang belum familiar bagi saya, karena seperti Bu Hani dan Bu Ani tentu sudah biasa, tetapi dari pembelajaran hari ini saya merasa senang, jadi dapat ilmu baru, dan tentunya semakin membangun anak-anak ke depan itu membiasakan dengan budaya-budaya positif yang tadi disampaikan. Itu berusaha. Terima kasih Bu Boni. Yang terakhir, menjadi pamong seperti apakah? Kira-kira setelah kegiatan pada siang hari ini, adakah angan-angan ingin menjadi guru yang seperti apakah saya ke depannya? Aku? Terima kasih Bu Rizka. Untuk hal ini saya bisa menjawab menjadi pamong seperti apakah? Pamong yang dirindukan oleh anak-anak kalau saya Bu Rizka. Jadi kehadiran kita, kedatangan kita itu selalu menjadi anak-anak, sehingga bisa memberikan apa itu diskriminasi positif. Nah, kita yang menjadi diskriminasi positif yang diberikan anak-anak ini. Ya, harapan saya seperti itu. Guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak seperti itu ya Pak Korea. Oke. Oke. Tidak rasa sudah semua materi saya sampaikan, kurang lebih seperti itu kan, meskipun belum maksimal yang saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Insya Allah jika kedepannya ada yang ingin ditanyakan atau ada kesempatan bertanya lagi, insya Allah bisa dilanjutkan di kesempatan seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Terus ini sabar mau tanya ya Pak. Oke, sebenarnya acara kita setengah 12 gitu nih. Karena Bu kita belum tahu, sepertinya monggo bisa dilanjutkan dengan tanya jawab ya Pak Pur ya. Oke, sebenarnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang akan menanggapi dari penyampaian Bu Rizka, waktu dan tempat saya sampaikan. Bunda Oma, Bu Rina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil paparan yang disampaikan oleh Bu Rizka tadi, sebelumnya banyak sekali manfaat yang bisa diambil tentang diseminasi budaya positif. Bahwasanya mungkin selama
ada hukuman. Nah, hukuman itu biasanya diberikan oleh salah sepihak. Ini memang dampaknya sangat tidak baik bagi siswa kita, karena siswa akan menjadi berdendam. Walaupun kita sadari bahwa setiap manusia itu tidak sempurna, kadang kita juga punya sifat pelupa. Jadi baik orang dewasa maupun anak itu punya sifat pelupa. Nah, ini perlunya kita belajar disiplin positif. Jadi pada saat siswa itu punya suatu kesalahan, tidak harus diberikan sanksi, karena ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Rizka, sanksinya dengan hukuman yang biasa disampaikan oleh kita, karena kita juga kadang tidak sadar bahwa apa yang telah kita lakukan itu dampaknya sangat mendalam bagi siswa kita. Dengan adanya restitusi tadi yang disampaikan oleh Bu Rizka, ini akan memberikan kesadaran pada siswa, bahwa kita sudah punya suatu kesepakatan. Jadi kesepakatan itu sudah ada pada diri kita sendiri, yang namanya apa itu tadi, kesadaran yang dari diri sendiri. Sudah disampaikan tadi, kesadaran prinsip itu sudah mulai nampak, karena sudah terbiasa oleh Bapak Ibu guru di kelas, contohnya dengan kegiatan kesepakatan kelas tadi sudah disampaikan oleh Bu Hani. Kesepakatan ini disusun atas kesadaran sendiri, sehingga ini bisa memberikan motivasi dari siswa sendiri. Demikian ini Bu Rizka, tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Lina yang sudah turut serta menanggapi dari pemaparan Rizka, yang intinya yaitu siswa apabila diberi sanksi atau hukuman itu tidak menutup kemungkinan punya rasa pendendam, dan sebenarnya kita sendiri sebagai guru kadang-kadang banyak lupanya terhadap perilaku yang pernah kita sampaikan kepada anak. Dampak dari yang seperti ini dari tulisan nanti barangkali bisa menambah, selain memberikan kesadaran anak, juga ada kesepakatan yang nanti siswa di kelas. Semoga bisa digunakan. Terima kasih Bu Lina apa yang telah memberikan kata-katanya. Jadi untuk menimbulkan kesadaran kepada anak itu tentulah, karena itu bukan sesuatu yang familiar bagi kita. Kalau saya pribadi itu masih sering muncul posisi kontrol saya sebagai pemukul juga, merasa bersalah juga gitu ya. Karena jujur saya baru mendapatkan materi ini juga baru 1 bulan yang lalu, dan alhamdulillah telah mempelajari materi ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa, yang juga bisa dipelajari Bapak Ibu melalui PMM. Jadi menumbuhkan karakter itu tidak bisa dilakukan hanya sekali 2 kali treatment. Itu perlu adanya pembiasaan yang tidak waktunya itu tidak hanya setahun 2 tahun, tetapi butuh waktu yang lama untuk membiasakan. Sama halnya juga tadi dengan mengimplementasikan segitiga restitusi, tentunya tidak bisa langsung semua pelanggaran yang terjadi sekarang langsung kita terapkan segitiga restitusi, karena banyak juga tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan segitiga restitusi, antara lain juga keterbatasan waktu. Kalau setiap pelanggaran, setiap anak kita ini
curhatan ya. Curhatan saya di kelas 2. Misal anak melakukan pelanggaran, kemudian saya lakukan treatment tadi menggunakan segitiga restitusi. Baru treatment yang ini terjadi lagi pelanggaran lain. Nah, itu kan juga suatu tantangan yang sebenarnya kalau kita telah terbiasa melakukan segitiga restitusi itu cepat gitu ya waktunya. Tapi karena ketika kita belum terbiasa, kita masih harus mengingat-ingat ini harusnya dengan kata-kata apa ya yang biasanya kita kata-katanya itu langsung menghukum. Kita harus memikirkan apa ya sisi baik dari kesalahan anak ini apa gitu. Jadi memang masih butuh pembiasaan dan apa ya konsisten untuk melakukan segitiga restitusi ini. Sebenarnya kalau keyakinan kelas itu tidak hanya bisa diimplementasikan oleh guru kelas, tetapi guru mapel pun bisa. Dan itu bisa kok setiap pertemuan itu membuat keyakinan kelas baru atau kayak kesepakatan baru, seperti halnya kalau kita pun yang sudah dewasa itu ketika kita melaksanakan lokal karya ya, setiap kali kedatangan kita membuat kesepakatan kelas seperti itu terus. Jadi tadi sudah saya sampaikan juga bahwa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu terus kita berbuat dari waktu ke waktu. Seperti itu mungkin apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih dosen yang sudah memberikan solusi terhadap cara mengembalikan kesadaran anak, yaitu cara pembiasaan, tidak langsung bersatu berdua. Ya. Nah, sekarang saya berikan pertanyaannya, mohon dijawab dengan jujur. Bukan bagaimana mempersiapkan pemaparan ini waktunya. Nah, saya waktunya Buruska itu untuk mempersiapkan kita mendengarkan penyampaian paparan Buruska itu waktunya berapa hari kan? Terus yang kedua kali dalam pemaparan ini kita merasa senang bahwa kita ada kegiatan semacam komunitas guru ya. Nah, di sini ya sebenarnya ada beban juga. Seperti pertanyaan saya tadi, di sisi lain kita harus mempersiapkan mengajar, di sisi lain kita juga harus ini menyampaikan selaku guru TGP. Ini saya minta jangan berikan karena berkaitan dengan begini ya, rektor ini menurut apa serius sedikit ya. Itu kalau boleh saya memohon setiap ada pertemuan seperti ini makalahnya kalau diberikan materinya. Jadi kita nanti dalam menanggapi itu ya tidak formalitas itu, tapi serius mengingat bisa ada kalkulator nasional. Alhamdulillah. Terus satu terus terhadap apa yang disampaikan Buruska, kalau saya sudah pegang makalahnya maka yang saya tanyakan adalah satu, sebelum menyampaikan pada tujuan pendidikan, tapi kan dasar pemikirannya tujuan pendidikan. Nah, biasanya dasar pemikiran itu adalah diambil dari undang-undang. Nah, undang-undangnya ini hanya sekedar saran masukan saja, karena Anda menyangkut karya ilmiah nanti itu tulisan ya, metodologi ya. Tapi menurut saya kok bahaya. Yang selanjutnya adalah ini seputar konsep-konsep yang Buruska sampaikan. Destinasi tadi bukan penasaran selain aku kata-kata yang mau ini jalan kedengar itu. Atau konsep-konsep itu mohon untuk dicarikan dasarnya dari mana. Misalnya destinasi, terus budaya, terus positif. Itu biasanya kalau karena ini ada ininya, ada rujukannya ya. Itu. Yang selanjutnya adalah ini banyak pertanyaan saya yang sudah, tapi langsung dulu. Yang boleh tambah lagi nih. Untuk visi dan misi, Buruska tadi menyampaikan tentang disiplin, kaitannya dengan dimensi. Diseminasi ya. Nah, itu tadi mengambil dari visi dan misi. Diseminasi budaya positif, kaitannya nyambung dengan visi misi tadi yang mana? Itu karena tadi mengambil visi dan misi gitu loh. Jadi ini tolong disambungkan.
butuh angka-angka statistik kan saya betul. Nanti saya minta itu sejauh mana anda bisa menyampaikan bahwa makalah Anda ini bisa berhasil atau tidak, itu kan ada ininya, ada apa itu namanya angka-angka yang diambil dari kuesioner, entah itu diambil dari pengamatan Anda, sehingga bisa disimpulkan anak sudah ini persen sudah mencapai tujuan. Tapi maaf ya, karena Anda kita berat itu saja dulu, nanti nggak kebanyakan maksudnya. Terima kasih Pak Pur, karena Pak Pur ini merupakan penyemangat saya ya, ketika menyampaikan itu pasti sudah saya Pak Pur tanya piye gitu ya, malah pilih pasir, malah pilih PP gitu ya. Oke, kasih yang pertama ya Pak Pur. Seingat saya itu ya Pak, pertanyaan yang mana itu ya? Acak ya. Oke, tadi kaitannya dengan visi misi ya, saya ingat. Untuk visi misi, kenapa kok saya harus menyampaikan visi misi dulu, kemudian keterkaitannya apa dengan materi yang saya sampaikan? Bahwa pedang sebuah sekolah itu adalah visi sekolah. Jadi mau dibawa kemana sekolah kita itu ya patokannya ya, jawabannya ya, patokannya ya visi itu. Jadi visi itu kan merupakan target yang akan kita capai, seperti visi SD Cabang 1 tadi ya, mewujudkan peserta didik yang berprestasi akademik, dilandasi keimanan dan ketakwaan. Artinya kan kita punya target mencetak peserta didik itu memiliki prestasi akademis, tetapi juga memiliki iman dan takwa. Nah, suatu visi tadi itu sudah sejalan menurut saya dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi memang kita sebagai di dunia pendidikan ya mau tidak mau atasan kita ya pendidikan nasional gitu Pak, tujuan pendidikan nasional. Jadi jika saya samakan dengan tujuan pendidikan nasional itu sudah sejalan. Kemudian pelaksanaan atau target kita visi tadi itu akan berjalan dengan maksimal jika diimbangi dengan budaya positif yang ada pada lingkungan sekolah kita. Seperti tadi ada posisi kontrol guru dan lain-lain gitu. Jadi itu adalah mendukung ketercapaian visi sekolah. Itu Pak Pur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi Pak Pur menanyakan kapan saya mempersiapkan pemaparan ini. Kalau boleh saya jawab Pak Pur jujur, ini baru saya buat tadi ketika jam istirahat. Sampai tadi sampai kita mau mulai itu saya masih menyempurnakan paparannya saya buat, karena kalau materi itu sudah ada dan apa-apa yang harus saya sampaikan itu sudah ditentukan dari jadi saya harus menyampaikan tadi restitusi, terus posisi kontrol guru itu harus tersampaikan, itu sudah dari sananya Pak, dari Kemdikbud gitu ya. Tuh, kemudian tadi pemaparan sudah saya buat mulai jam istirahat sampai dengan tadi sebelum kita pelaksanaan, ketika Bapak Ibu guru masuk pun saya masih proses membuat gitu ya. Iya, masih bersih-bersih, masih ini dan lain-lain, masih mempersiapkan ya untuk nanti sesi 2 gitu. Jadi ya sederhana tapi nyandak semua gitu ya. Nggak tahu kalau meyakinkan atau enggaknya itu ya Allah alam. Kemudian kalau tadi Pak ya undang-undang, iya belum saya kaitkan memang dengan undang-undang ya Pak ya. Kemudian indikator ketercapaian. Jadi saya pun belum bisa mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan tadi telah saya lakukan 100% di kelas saya lah kecilnya ya. Jadi itu hanya materi baru yang menurut saya itu materi yang sangat penting bagi Bapak Ibu guru, jadi saya diseminasikan. Kemudian Pak Pur yang ingin saya perjelas itu ya, diseminasi itu artinya
adalah penyampaian. Jadi kemarin saya sudah mendapatkan ilmu pengetahuan itu, saya harus menularkan ke teman-teman, itu namanya diseminasi. Itu jadi misalnya saya diklat atau apa, kemudian menyampaikan lagi, itu namanya diseminasi, penularan gitu lah Pak. Pak kita boleh belum jawab. Yang konsep itu tadi dari geser Dewantara sampai siapa aja? Pengertian dari istilah yang disampaikan seperti geser konsep siapa tadi? Nah itu baru dua itu. Iya. Jadi yang peneliti yang telah membahas tentang materi ini itu kita kembalikan ke filosofi. Memang dari guru penggerak itu materi awalnya pun langsung filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi sebelum makna pendidikan itu meluas lagi seperti yang sudah terjadi saat ini, melalui guru penggerak ini diruncingkan lagi ke filosofi Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Gitu. Mau saya. Iya. Itu diseminasi itu misalnya kita kamu pendapat siapa itu ada secara catatan garis catatan lalu apa itu dari nabi itu dari mana ada catatan pustakaannya itu mungkin saya Iya, karena kalau diseminasi materi yang kita dapatnya pun sudah seperti ini gitu Pak, tidak ada data pustaka dan lain-lain. Jadi meluas ke filosofi Ki Hajar Dewantara, apa-apa kita kembalikan ke filosofi Ki Hajar Dewantara gitu Pak. Menurut saya seperti itu, atau mungkin gimana Bu Ani? Tidak lagi membuat Kalau misalnya yang tadi Ki Hajar Dewantara dan ini kok Josen bacanya ya, itu sudah ada di materi PMM Pak Pur. Kalau misalnya Pak Pur sudah menyelesaikan materi yang apa ya, kalau ini disiplin positif. Kalau Pak Pur sudah menyelesaikan materi yang disiplin positif, di situ sudah ada tentang segitiga restitusi dan juga bagaimana posisi guru sebagai penghukum dan lain sebagainya. Tadi sudah ada teorinya sendiri. Jadi sebenarnya Mbak Rizka hanya menyampaikan dari yang sudah ada. Sudah lalu Bu Rita, mohon maaf. Seperti itu Pak Pur. Nanti kita bahas lebih mendalam lagi ya. Ini sedang hot-hotnya gitu ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu Guru yang sudah mengikuti kegiatan presentasi dari Bu Rizka tentang diseminasi positif dengan semangat. Saya sebagai pembawa acara pada kesempatan ini perkenankan menutup kegiatan ini dan mengakhiri kegiatan ini. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.